Kehancuran hati. Seringkali ada satu prinsip dalam hubungan kita dengan Tuhan yang paling sering itu disalahpahami, yaitu konsep brokenness atau kehancuran hati. Nah, jadi ketika kita bicara soal brokenness atau kehancuran hati, ini bukan berarti kita sedang bangkrut atau hancur secara keuangan dan jatuh miskin. Intinya bukan itu. Kehancuran hati adalah sebuah kondisi di mana Tuhan mengizinkan situasi-situasi tertentu terjadi untuk mengendalikan hidup kita, sampai pada titik di mana kita tidak punya pilihan lain selain bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Nah, jadi ini soal siapa yang memegang kendali. Makin besar rencana Tuhan bagi seseorang, biasanya makin besar pula proses peremukan penghancuran yang harus ia alami. Tujuannya jelas, untuk membuat kita bergantung total padanya dan memisahkan kita dari keterikatan pada dunia ini. Ya mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan harus melakukan itu? Kenapa harus sakit sih? Kenapa harus hancur? Jawabannya terletak di pada egonya, atau si aku yang ada dalam diri kita. Ego itu musuh Tuhan. Seringkali kita berdoa, Tuhan bentuklah aku jadi alat yang bisa kau pakai. Tapi begitu Tuhan mulai bekerja lewat masalah, kita pengen lari. Tuhan tahu persis apa yang diperlukan untuk menjaga kita tetap sejalan dengan arahnya. Dia mengizinkan masalah datang untuk mematahkan kehendak kita yang keras. Kita sama tegar tengkuknya dengan orang Israel kok. Selama si aku atau ego kita masih berkuasa, Tuhan tidak bisa memakai kita secara maksimal. Jadi Tuhan harus mengizinkan ujian terus berlanjut untuk mematikan ego lama itu. Baru setelah seseorang Kristen menyerah total pada Tuhan, barulah Tuhan bisa pakai. Tuhan ingin menghancurkan kesombongan dan ego kita, bukan semangat kita. Justru di dalam semangat, kita harusnya makin kuat saat ada tekanan. Seseorang bisa saja meraih banyak hal dengan kekuatannya sendiri, tapi hasilnya akan bertahan lama. Karena hasil yang abadi hanya datang dari pekerjaan Tuhan. Lalu bagaimana cara Tuhan memproses kita? Karena uang adalah topik yang sangat sering dibahas di Perjanjian Baru, sangatlah wajar jika Tuhan gunakan area keuangan untuk menguji ketaatan kita. Di masyarakat, orang dinilai berdasarkan berapa banyak harta yang mereka punya. Sayangnya, pola pikir ini menjangkiti orang Kristen. Tapi sistem penilaian Tuhan itu beda. Dia menilai berdasarkan kerohanian dan kesediaan kita menerima arahannya. Yesus sangat tegas soal ini. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon atau uang bersamaan. Matius 6 ayat 24. Banyak orang Kristen egonya hancur saat mengalami kemunduran finansial. Reaksinya itu macam-macam. Ada yang panik lalu buang prinsip kekristenan. Mereka mulai menipu dan berbohong demi mengamankan diri. Atau mereka pindah keyakinan. Karena dengan pindah keyakinan, mereka bisa dapat lebih banyak uang atau kesempatan. Ada yang menyerah kalah dan kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Ada yang hidup dalam ketakutan sehingga tidak bisa jadi saksi Kristus yang baik. Nah, tetapi respons yang benar bukanlah ketiga itu, tetapi menerima otoritas Tuhan atas hidup kita dan memakai momen yang hancur, yang susah itu untuk belajar lebih percaya lagi sungguh kepada Allah. Kayak Ayub, yang meski kehilangan segalanya, ia tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Tuhan. Ayub 1 ayat 22. Sampai kita hancur hingga titik ketergantungan total, kita belum benar-benar berguna dalam rencana Tuhan. Kesalahpahaman terbesar adalah kita sering menyamakan masalah dengan dosa. Kita berpikir, wah orang ini banyak masalah, hancur finansialnya, pasti dihukum Tuhan. Waduh ini logikanya kacau. Karena kalau itu benar, Rasul Paulus adalah pendosa paling parah dalam sejarah kekristenan. Lihat hidup Paulus. Dia punya kuasa besar, tapi juga mengalami kehancuran hati yang hebat. Dia dicambuk 5 kali, dipukuli, dilempari batu, kapal karam, dipenjara, dan ditinggalkan teman-teman. Tapi Paulus tidak pernah menganggap itu hukuman. Dia sadar penderitaannya adalah hasil langsung karena pelayanannya pada Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap merasa berada dalam kehendak Tuhan dan dihibur olehnya. Paulus adalah orang yang remuk hatinya, tapi bukan orang yang kalah. Reaksi pertama kita saat ditekan masalah itu biasanya lari. Lebih gampang menarik diri dan mengasihani diri atau nyalahin orang lain daripada bertahan. Lihatlah Nabi Elia.
Tidak ada yang meragukan keberaniannya. Dia tantang nabi-nabi Baal dan menurunkan api dari langit. Tapi tepat setelah kemenangan besar itu, dia lari ketakutan karena ancaman Isabel. Dia duduk di bawah pohon dan minta mati. Apa respons Tuhan? Tuhan tidak memarahi dia. Tuhan ngasih dia makan, suruh dia istirahat, dan rileks. Setelah Elia segar kembali, baru Tuhan utus dia lagi ke medan perang. Krisis dan rasa ingin menyerah itu bisa terjadi di tahap hidup manapun. Bukan cuma saat paruh baya atau midlife crisis. Nah, tapi kuncinya ini, kemampuan untuk rileks, santai, dan menikmati hidup di tengah situasi sulit seperti Paulus. Nah, jadi sekarang apa nih langkah praktisnya? Ada 5. Yang pertama-tama, jangan salah sangka terhadap Tuhan. Jangan berpikiran negatif sama Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan yang punya kendali. Jika kita melayani Dia, tidak ada satu hal pun yang menimpa kita tanpa izinnya. Jangan anggap masalah sebagai tanda bahwa Tuhan jahat. Memang saat dijalani rasanya nggak enak. Tapi kita harus percaya bahwa ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Yang kedua, ubah cara pandang terhadap kehilangan atau kehancuran. Belajar dari Paulus. Yang dulu dianggap keuntungan itu rugi karena apa? Pengenalannya akan Kristus. Filipi 3 ayat 7. Jangan biarkan ego kita terluka hanya karena status materi kita turun. Kita udah kerja baik, mungkin di PHK. Kita sudah mencoba menabung, invest, tapi gagal. Jangan biarkan ego kita terluka. Jangan biarkan dirinya. Biarkan Tuhan mematahkan kebanggaan diri itu. Ego kita, supaya kita serupa dengan Yesus. Yang ketiga, jangan simpan beban sendirian. Salah satu tujuan Tuhan memproses kita adalah agar umat Tuhan saling mengasihi dan peduli. Jika kita sedang hancur secara finansial atau emosional, jangan nutup diri. Bagikan pergumulan kita dengan jujur kepada orang-orang di sekitar, orang-orang percaya yang ada di sekitar kita. Dapatkan dukungan, doa, bantuan yang mungkin sudah Tuhan sediakan lewat mereka. Langkah keempat, praktikkan kasih yang nyata. Bagi kita yang melihat saudara lain sedang diproses atau kekurangan, jangan hakimi, jangan nuduh. Mereka butuh bantuan, bukan tuduhan. Ujilah iman mereka. Ujian iman mereka adalah kesempatan bagi kita untuk menguji kasih kita. Itu ujian bagi kita tuh. Alkitab tegas, barang siapa melihat saudaranya kekurangan tetapi menutup pintu hatinya, kasih Allah tidak ada dalam dia. 1 Yohanes 3, 17-18. Kasih harus dalam perbuatan dan bukan cuma kata-kata. Yang kelima, langkah kelima, teruslah bertahan. Anggaplah berbagai ujian itu sebagai suatu kebahagiaan karena apa? Dari ujian iman menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 2-3. Jika kita ingin iman yang sempurna, jalur yang paling Tuhan pakai itu apa? Pengujian. Biar ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.